Nggih, Mas Dio. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang teman-teman yang tergabung dalam ruang maya pada kegiatan diklat pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Mas Dio. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjas Rusdianto Soleh, saya mahasiswa S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, selaku moderator yang akan membersamai atau memimpin jalannya diskusi atau diklat yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua penjelasan atau pengantar untuk menuju ke acara inti, kemudian yang ketiga sesi pemaparan materi oleh Mas Dio, kemudian yang keempat dialog atau diskusi, dan yang kelima penugasan nanti yang akan disampaikan oleh beliau Mas Dio, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman semuanya, untuk memasuki acara yang ke selanjutnya, saya sekadar membuka diskusi ini atau diklat semacam itu Mas Dio, kaitannya dengan menulis untuk relaksasi diri. Mohon maaf kalau keliru sebentar. Betul, menulis untuk relaksasi. Jadi sedikit saya utarakan, dulu saya pernah melakukan penelitian di komunitas menulis memoir yang didirikan oleh Mas Dio. Saya meneliti tentang kepenulisan memoir itu dengan mengambil beberapa orang yang telah tergabung dalam komunitas menulis memoir ini, dan saya menemukan berbagai macam manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah tergabung dalam komunitas menulis memoir yang didirikan oleh Mas Dio tersebut. Nah, antara lain misalkan dalam penelitian yang saya lakukan itu, saya bisa menangkap atau mendapatkan sesuatu manfaat yang disampaikan oleh mitra ataupun seseorang yang saya wawancara dalam penelitian saya itu mengatakan bahwa ketika menulis memoir itu hidup bisa menjadi lebih bahagia. Nah, kemudian ketika mereka menuliskan sebuah memoir menjadi bentuk refleksi kehidupan. Kemudian yang ketiga, dalam menulis memoir itu bisa menjadi sarana mencurahkan isi hati. Jadi apapun suasana hati atau sesuatu yang mungkin tidak bisa kita utarakan secara verbal kepada orang lain, tapi kita bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika menulis memoir sebagai sebuah obat di sini sebagai sebuah metafora bahwa ketika memiliki permasalahan hidup di masa lalu dan kita bisa menuliskannya dalam bentuk memoir, kita bisa menemukan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita itu sehingga bisa menjadi sebuah obat. Nah, kata obat sendiri secara leksikal atau makna itu sesuatu yang bisa meredakan ataupun bisa menghilangkan penyakit. Entah itu penyakit apapun itu, kalau dikaitkan dengan memoir ini mungkin penyakit dalam tanda kutip di masa lalu yang dialami oleh penulis tersebut. Kemudian menulis memoir bisa sebagai sarana berbagi pengalaman. Nah, pengalaman tentunya setiap orang, apapun profesinya, berapapun usianya, tentu memiliki pengalaman yang paling berharga yang bisa dibagikan kepada orang lain, salah satunya dalam bentuk memoir ini. Selanjutnya, memoir sebagai artefak kenangan keluarga. Jadi, artefak di sini saya maksudkan sebagai sesuatu benda atau suatu benda mati dalam kaitannya berupa teks atau tulisan memoir, sehingga ketika misalkan orang yang menulis memoir tersebut sudah mengalami usia yang mohon maaf tua, kemudian anak cucu atau turunannya bisa membaca kembali, oh seperti ini kehidupan atau sesuatu yang dialami oleh misalkan nenek saya ataupun kakek saya atau orang tua saya. Nah, jadi saya
menangkapnya memoir itu sebagai artefak atau benda mati yang bisa menjadi kenangan untuk keluarga penulis memoir tersebut. Selanjutnya, dalam menulis memoir sampai pada penerbitan menjadi sebuah pencapaian karya bagi seseorang. Nah, dari orang yang saya wawancara ini, beliau merasa ketika bisa menuliskan memoir, walaupun hanya satu yang dikumpulkan atau diterbitkan dalam antologi memoir itu, bisa menjadi kebanggaan bagi orang tersebut sebagai sebuah pencapaian. Nah, pencapaian apa? Pencapaian karya dalam bentuk buku. Bukunya dengan jenis antologi atau kumpulan memoir. Jadi, teman-teman sekalian, begitu banyak manfaatnya ketika kita bisa menulis memoir sampai pada menghasilkan ataupun memoir kita diterbitkan dalam satu terbitan atau satu antologi. Nah, itu baru satu. Bagaimana kalau berpuluh-puluh atau bahkan bisa beratus-ratus memoir yang kita tulis dan bisa diterbitkan, otomatis pencapaian karya dalam hidup kita bisa semakin banyak. Mungkin itu pengantar saya untuk menuju ke sesi panas atau sesi hangat yang nanti akan disampaikan oleh Mas Dio. Monggo silakan Mas Dio, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Anjas, pengantar yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita yang sudah bergabung di komunitas penulis memoir, sebutannya penulis memoir adalah memoiris. Kalau penulis novel, novelis, ya penulis cerpen-cerpenis, penulis memoir, memoiris. Jadi saya sebut dengan rekan-rekan memoiris atau teman-teman memoiris begitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu semua. Yang sudah saya kenal Mbak Mia, selamat siang. Siang Mas Ngadio, senang bergabung. Iya, kemudian Mbak Mia luar biasa. Mbak Mia Lauder juga. Halo. Seneng ada yang namanya Mia juga ini. Ah iya. Mbak Mia Mariane, saya Mia Lauder. Mbak Lauder. Sama-sama dari Jakarta, ya. Oh gitu. Iya. Mbak Mia di mana tugasnya di Jakarta? Di Jakarta aku itu siaran di Radio Smart FM. Weh, mantap. Iya. Iya, luar biasa. Saya ingin menyapa Mbak Sali, selamat siang. Tadi sudah saya sapa Mbak Farah di Sumeneb, Mbak Dini di Bekasi, Kak Amanda, Mbak Maya, Mas Alan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nabila, Bu Putri, Andam Dewi, selamat siang. Ibu Rosa dari Palembang. Iya, Ibu Hajar dari Wonogiri, Ibu Sri Hartanti. Selamat siang, Kak Amanda. Ya, selamat siang. Apa kabar? Gimana launching sambal roannya? Nanti kan tanggal 12 insya Allah. Oh iya ya Allah ya, saya sampai nggak sabar menanti. Jadi Kak Amanda baru menerbitkan buku di Domedia tentang sambal roa ya, yang dari Gorontalo, dan juga persiapan untuk seri memoir tentang comfort food memoirs ya. Jadi makanan yang menenangkan begitu. Nanti teman-teman wajib ikut. Ibu Sri Rezeki dan juga teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Ini sesi yang keberapa saya kurang tahu. Yang jelas sesi memoir ini kan kita bagi berbagai macam tema ya. Karena banyak yang bertanya kepada kami, memoir dengan biografi bedanya apa? Begitu kan ya. Memoir itu apa ya kan? Jadi memoir sebenarnya adalah personal story, cerita pribadi, ya kan ya. Cerita pribadi inilah yang bisa kita penggal menjadi kepingan-kepingan cerita, atau bisa kita bagi menjadi beragam tema. Ya, karena penggalan hidup kita sangat banyak, sangat berharga. Apapun profesi kita, apapun kejadian hidup kita, bisa kita tuliskan. Dari mulai makanan, ya kan ya, pengalaman pahit manis, pendidikan, percintaan, rumah tangga, pekerjaan, wah banyak sekali. Sehingga akan memperkaya pembaca. Pembaca yang membaca memoir kita itu sebenarnya menerapi diri. Untung saya telah membaca memoirnya Mbak Mia ya. Untung saya telah membaca memoirnya Kak Amanda, Bu Nuzul dan sebagainya, Mas Alan, Mbak Salis juga, dan Ibu Andam Dewi. Sehingga saya sudah siap mental kalau saya mengalami peristiwa ini seperti itu. Seperti kita membaca novel. Untuk apa sih baca novel? Ya kan ya. Banyak yang bilang,
buang-buang waktu baca novel. Oh, tidak. Dari sudut pandang psikologi, bahkan linguistik, ketika kita membaca sebuah novel, itu peristiwa terapeutik, teman-teman. Peristiwa di mana kita menerapi diri. Apalagi kalau kita menjadi seorang penulis, ya kan, seorang memoaris. Kita akan mengerahkan seluruh pengalaman jiwa raga kita untuk menuliskannya. Jadi, memor kita dalam otak kita ya, seluruh tubuh kita akan merekam peristiwa. Ya, tidak hanya indera kita, tapi juga tubuh jiwa raga kita merekam peristiwa. Kalau kita menuliskannya, alam bawah sadar kita itu akan lebih tercerahkan. Peristiwa tercerahkan inilah yang membuat imun kita semakin bagus, memori kita, kemudian pengetahuan kita akan bertambah. Mengapa? Kalau kita menuliskan sesuatu, kita pasti butuh referensi, ya. Walaupun hanya menuliskan pengalaman, pasti akan memanggil referensi-referensi buku-buku yang mendukung tulisan memoir kita. Maka seorang penulis memoir itu biasanya akan bertambah terus wawasannya. Inilah yang kita bisa kolaborasikan bersama. Selain menulis memoir bersama-sama, kita dorong Bapak Ibu, rekan-rekan memoaris menulis memoir tunggal, memoir pendidikan. Misal buku yang sudah saya terbitkan adalah memoir dari Kebun Purwokerto. Pengalaman saya menempuh pendidikan Diploma 3 di Purwokerto, ya. Pengalaman percintaan juga boleh, pengalaman apapun, ya. Itu bisa kita bentuk menjadi sebuah artefak, kata Mas Anjas, ya. Mas Anjas, saya ucapkan terima kasih telah meneliti komunitas menulis memoir, dan satu psikolog berhasil meneliti juga menjadi sebuah skripsi, ya. Ini skripsinya tentang coping stress, tentang komunitas menulis memoir juga, telah diterbitkan menjadi seni mengurai luka untuk hidup lebih bahagia. Jadi kalau kita mengurai luka-luka batin kita akan lebih happy, begitu, happy life. Untuk sesi ini saya akan berusaha berbagi sekitar 20 menit tentang konsep Socrates, tentang know yourself. Untuk sesi ini ada know yourself, ya, karena untuk sesi diklat menulis memoir relaksasi dan ketenangan diri ada 4 sesi, rekan-rekan semua. Pertama adalah menulis untuk mengenali diri, memaafkan diri, nanti sesi kedua minggu depan. Jam 9 pagi ada sesi mensyukuri pencapaian diri, grateful, berterima kasih kepada diri sendiri atas pencapaian kita. Nanti bisa langsung dikirim setelah selesai menulis, akan kita buat susunan per babnya sesuai dengan yang di pamflet itu. Teman-teman boleh mengirim lebih dari 2 naskah, dalam arti misal minggu ini mengenali diri dengan foto-foto dari masa kecil juga boleh, ya. Boleh 5 halaman sampai 10 halaman per bab, ya, per sesi. Maksimal 10, ya, maksimal. Lebih juga nggak masalah, karena kenangan itu kalau kita gali akan banyak sekali, tapi kita memang batasi 10 sampai 15 untuk tiap bab, begitu. Jadi ada sekitar 35 yang telah mendaftar. Untuk sesi yang pertama ini mungkin akan banyak dialognya nanti, karena kita mungkin hanya menulis 1 paragraf, tapi teman-teman mohon membacakan tentang diri, profil diri secara singkat, ya. Tapi boleh menggunakan metafor, ya. Boleh menggunakan aku diri, ya, kata Ibu Tuti Herati. Kalau Bu Tuti Herati itu buku hasil dari disertasinya di psikologi, dari filsafat UI, tapi beliau sebenarnya mengambil dua studi, ya, kedokteran dan psikologi. Jadi lengkap sekali tentang aku dalam budaya, ya. Luar biasa sekali, saya punya bukunya Aku Dalam Budaya. Tetapi yang untuk konteks sekarang adalah aku untuk konsep Socrates, ya, filsuf yang sedang kita terjemahkan biografinya. Hal pertama adalah kita mengenali diri sendiri. Nah, setelah itu baru kita bisa berekspresi diri. Ekspresi ini nanti bentuknya adalah kita bisa belajar bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, aktualisasi diri. Sehingga nanti kalau kita sudah mengenali diri, bisa berekspresi, maka kita bisa fokus pada apa yang ingin kita capai. Orientasi kita ingin seperti apa? Ingin menjadi seorang dosen, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seperti Mbak Mia Mariana yang menjadi seorang broadcaster, ya, luar biasa. Kayaknya besok kita minta jadi moderator, ya, boleh, ya? Boleh dengan senang hati. Ya, luar biasa. Atau mungkin kita bisa memanifestasikan apa yang telah kita raih dalam bentuk segmen-segmen, ya. Sehingga nanti teman-teman
pembekalan diklat ini bisa berujung paling tidak 6 bulan ke depan untuk menulis memoir tunggal, ya. Luar biasa sekali. Sehingga apa yang kita manifestasikan ini menjadi sebuah perubahan hidup. Dulu saya seperti ini, setelah saya sekian tahun, 10 tahun berikutnya, saya punya perbaikan-perbaikan hidup, perbaikan gaya hidup, karya yang lebih baik, ya kan ya. Akhirnya dari seluruh itu, ya, ekspresi itu mencerahkan kita bahwa kita ternyata memiliki pengetahuan di bidang yang kita tekuni. Pengetahuan inilah yang membuat kita lebih bijaksana atau meningkatkan kualitas hidup sehingga kualitas hidup kita lebih bahagia. Ya, nanti sampai sesi yang keempat adalah tentang kualitas hidup yang akhirnya kita bisa berterima kasih kepada diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Pengantar saya mungkin ini ya, sederhana pengantarnya, tapi pijakan saya mungkin teman-teman yang suka belajar filsafat sudah sangat tahu tentang konsep Socrates. Sebenarnya ada 3 hal, dari mulai apologi, kemudian sampai ke etika, dan juga yang lain, tapi yang paling saya suka adalah konsep dialog. Jadi dialog ini bukan untuk menggurui, tapi dialog yang menumbuhkan pertambahan pengetahuan, begitu. Kalau konsep Socrates seperti itu. Saya kenal Mbak Mia dari geolinguistik yang luar biasa, Kak Amanda dari lingkungan, ya. Selamat bukunya baru terbit yang 13 tahun Keramat Rati Project, Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, dan juga Sambal Roa. Dan kita menantikan karya dari Ibu Nani Komaria, dari Mbak Warti, Bu Nusu, dan semuanya. Kita akan satu persatu sedang dan telah terbit memoir tunggalnya, dan saya sangat bersyukur ya atas pencapaian teman-teman memoaris. Saya ingin memanggil satu dulu untuk menceritakan tentang know yourself, tetapi dalam bentuk metafor boleh ya, atau tidak harus. Biasanya kan kalau kita berkenalkan nama saya Ngadio bla 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 bla, enggak. Sekarang kita lebih melakukan akrobatik kata. Ada yang sudah siap kayaknya. Saya ingin meminta Mbak Mia Lauder, kayaknya lebih metafornya lebih banyak nanti. Kita simak bersama. Paling tidak 2-3 menit untuk berkenalan bersama kami semua. Kami persilakan Mbak Mia. Terima kasih Mas Ngadio. Kasih contoh dulu dong, maksudnya kayak apa? Ya, apa saya tayangkan punya saya ya? Ya, ya, ya. Boleh ya? Ya. Iya, iya. Jadi nanti kalau udah tahu, jadi kita. Ya, boleh. Ini versi saya, tapi teman-teman, rekan-rekan semua boleh menambahi, boleh, bukan menambah ya Pak ya, boleh dengan gaya diri sendiri. Ini tentang saya, mohon maaf. Saya akan membuka yang ini. Ya, foto ini sering saya gunakan. Sebelum itu saya ingin berbagi tentang foto dulu. Teman-teman kalau menulis tentang diri biasanya pakai foto. Kok belum keluar ya? Nah, ini. Apakah sudah keluar? Ya. Iya. Ini diambil kurang lebih tahun 2012 saat ada pameran lukisan di Paragon. Saya difoto oleh fotografer yang sering membuat film dokumenter di Solo. Dia punya rumah baca, dan foto ini sangat saya sukai untuk menulis profil saya di beberapa buku yang saya tulis. Salah satunya ini. Ini nih. Apa sudah keluar belum ya? Ya, tumbuh kembang anak. Baru diklik tapi belum keluar, Mas. Iya. Ini adalah kolom yang saya tulis ketika saya diminta untuk menulis kolom keluarga di majalah Embun, ya.
hampir 2 tahun saya menulis kolom itu, pengetahuan saya jadi bertambah dan saya senang belajar untuk menulis tentang hal-hal baru dan berhubungan dengan pemulihan bahasa ya. Saya suka mata kuliah pemulihan bahasa dan akhirnya menjadi 19 artikel saya kumpulkan dan bukukan. Itu cetakan ketiga ini. Oke, kita masuk ke contoh yang saya tulis. Misalnya tentang diri, know yourself. Sebentar. Dari Kebumen ke Purwokerto. Ini sebentar. Atau yang dari Kebumen ke Purwokerto aja. Profil yang saya buat. Nah, ke Hera Jama apa ora bingung tuh Mas, filenya segitu banyak. Enggak, insya Allah tidak. Ini saya membuat agak panjang yang naratif. Nanti Mbak Mia atau rekan-rekan yang lain boleh menggunakan notes ya, atau bisa mengarang sendiri lewat lisan. Kita akan tahu tentang diri. Ini teman-teman, buku memoir saya sangat terobsesi menulis seperti Ibu N. Hadini. Ya, memoir saya meraih pendidikan. Jadi saya sangat terobsesi ketika sebuah buku selesai saya baca, oh saya ingin menulis seperti ini. Tapi yang memoir N. Hadini sebenarnya dari mana ke mana hanya saya yang meniru, hanya satu judul. Padahal N. Hadini menulis banyak sekali dari para Eka Kambucea, dari mana ke mana ya. Seri cerita kenangan. Kalau beliau mengatakan memoir itu cerita kenangan. Ini saya cetak ulang ketiga dengan versi baru. Ya. Nah ini, ya Allah ini tahun berapa? 2009 ini, foto ini. Mana Mas belum muncul? Belum muncul. Tidak muncul Mas, mungkin di screen-nya atau pribadi. Ini Belum. sebenarnya belum di screen. Belum diklik Mas. Oke, Ini sebentar. yang di dokumen tampilannya masih. Masih. Sebentar saya stop dulu. Saya ambil yang ini. Kalau sekarang sudah muncul? Ya. Ya. 10 tahun yang lalu. Kira-kira saya Mbak Mia tebak umur saya yang ini umur berapa kira-kira baru lulus kuliah ya? Paling umurnya 22. 29 ya. Ini adalah tentang diri 2010. Kalau yang foto ini yang pakai kacamata ini 2017 saat saya menulis perjalanan saya dari toko buku, saya membuat buku The Bookstore Traveler. Jadi saya ingin memahami manajemen penerbitan lewat toko buku. Ini contoh yang saya tiru ya. Saya sering meniru gaya menulis itu Pramudia Anantatur. Teman-teman pasti kenal ya. Ini saya tiru konsepnya tapi dengan gaya bahasa saya. Ngadio lahir pada 11 Maret 1984 di Kebumen. Menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kebumen. Kemudian kuliah D3 Bahasa Inggris di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan Universitas 11 Maret Surakarta, mengambil jurusan S1 Sastra Inggris. Ia mulai menulis catatan mengajar ketika menjadi guru di SMPN 1 Solo Boyolali yang terletak di kaki Gunung Merapi pada tahun 2009. Catatan mengajar itu menjadi souvenir atau kenangan mengajar. Selain mengajar SMP, juga mengajar bahasa Inggris di beberapa lembaga pendidikan dan kampus di wilayah Karis dan Surakarta. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah dasar bahasa Inggris, MKDU. Selain mengajar, ia tekun menulis resensi puisi, esai, cerpen, dan novel
dan buku non-fiksi. Ini adalah buku-buku saya, buku-buku ringan ya, buku-buku ringan, biografi, tokoh, satu, novel, sad boys, dan sebagainya. Saya juga senang menulis di koran dan sebagainya. Ini saya juga ikut komunitas Pawon yang mengenalkan saya. Media Solo Pos mengatakan saya bapak memoir Indonesia, sebenarnya itu terlalu berlebihan karena sebenarnya saya hanya mengembangkan memoir dalam bentuk tematik begitu. Ini narsis sekali ya. Saya punya penerbitan kos-kosan kecil-kecilan namanya Perbido Media, dan sejak tahun 2017 kita bersama-sama dengan rekan-rekan memoaris mendirikan komunitas menulis memoir, kemudian sudah 2 kali menyelenggarakan festival memoir dan memoaris dan juga Pekan Literasi Indonesia. Nah, saya sampai sekarang itu mendalami penulisan memoir untuk kesehatan mental dan pengembangan diri. Ini adalah tentang diri yang saya tulis. Saya mengetahui diri sendiri, versinya seperti ini. Nah, kita persilakan Mbak Mia untuk bercerita kepada kita. Saya akan mengambil 3 dulu ya. Setelah Mbak Mia nanti sambil berkenalan dengan yang lain, boleh Mbak Mia meminta salah satu. Setelah itu melanjutkan ke satu lagi kayak gitu. Silakan. Mbak Mia yang mana? Mbak Mia Mia yang Lauder mana? dong. Mbak Mia Lauder. Setelah ini Mbak Mia Marina secara broadcaster. Silakan. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Pertama saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai nenek-nenek diberi kesempatan oleh Mas Ngadio untuk bergabung di Dio Media. Baiklah, kalau tulisannya seperti itu kan lebih untuk menjelaskan mengenali diri sendiri ya, Mas. Iya, materi kita sesi pertama adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Baik, kalau gitu. Kalau boleh, saya akan bercerita bagaimana sulitnya, bagaimana perjuangan batin yang harus saya lalui untuk mengenali diri. Pertama, saya itu adalah anak sulung dari keluarga tentara. Nah, jadi saya itu mendapat didikan yang sangat ketat dari orang tua saya. Diharapkan bahwa saya itu sebagai anak sulung itu menjadi contoh untuk adik-adik. Di satu sisi, saya mencoba mengenali diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan, gitu. Karena saya harus menjadi contoh untuk adik-adik saya. Itu di satu sisi mungkin untuk orang tua itu permintaan yang wajar ya kepada seorang anak sulung. Tetapi untuk saya itu beban. Beban bukan main. Karena apa-apa saya tuh harus berpikir apa yang saya lakukan itu harus hati-hati, jangan sampai memberi pesan yang tidak baik untuk adik-adik. Nah, akan tetapi dalam perjalanan waktu saya itu tertarik dengan bidang olahraga dan oleh ayah saya juga didukung karena dianggap olahraga itu bisa membangkitkan jiwa sportivitas. Lalu saya masuk ke perkumpulan bulu tangkis. Dan saya masuk ke perkumpulan bulu tangkis itu dan saya selalu pada masa itu di zaman saya muda selalu saya menjadi juara 1 di DKI. Sehingga akhirnya saya itu dimasukkan ke dalam training center untuk menjadi tim nasional dan saya masuk sebagai tim nasional dan sudah maaf ini videonya jelek, boleh saya off camera sebentar nanti saya nyalakan lagi ya. Ya. Jadi suara saya masih terdengar toh? Ya. Sangat jelas Mbak Mia. Baik, nyun sewu ini kameranya bermasalah. Jadi saya
itu masuk ke dalam training center sehingga saya itu tidak tinggal di rumah. Saya tinggal di training center. Pulang ke rumah itu hanya sekali-sekali untuk ketemu dengan keluarga, tapi saya tinggal di training center di Senayan. Kan di Senayan ada rumah atlet kan waktu itu. Nah, saya tinggal di situ dan saya dididik sebagai atlet nasional dan saya sudah bertanding ke luar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong, ke berbagai tempat di bidang regional. Tahun berapa kalau boleh tahu? Apa? Tahun berapa? Waduh, itu waktu aku SMA ya. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun 70-an lah. Ya, foto-foto masih ada ya untuk melengkapi diri. Ada sih, tapi udah burung-burung gitu loh, Mas. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang di sini. Saya itu udah sangat tua gitu ya. Jadi tadi Mas Anjas bilang mohon untuk yang tua, saya udah tua loh Mas. Usia saya sekarang 67. Belum. 67 dan tahun depan saya masuk ke tahun ini akan menjadi 68 dan tahun 69 tahun depan saya akan MPP dan saya akan pensiun usia 70. Coba toh. Jadi saya sudah di tahap itu ya Mas Anjas ya, saya sudah tua sekali dan terima kasih sekali itu tentang masalah artefak memori. Saya setuju sekali. Nah, jadi pergumulan saya itu adalah saya waktu itu masih SMA, jadi saya sudah di tahap regional dan saya sudah diproyeksikan untuk mengikuti badminton yang di All England atau World Cup gitu. Jadi saya sudah di posisi itu. Tapi saya masih SMA. Nah, tetapi di SMA itu karena saya itu tinggalnya di training center, jadi setelah sholat subuh itu langsung lari ke stadion 10 kali lingkaran, lalu sit up 100 kali dan apa segala macam lah itu. Jadi itu mas sudah standar ya. Dan kembali lagi dari stadion dalam kondisi terengah-engah, lalu mandi, lalu berangkat ke sekolah. Lalu sekolah masih terengah-engah dan keringetan gitu. Nah, tapi usaha, lalu pulang buru-buru ngerjain PR. Jadi sholat asar dulu, beresin semuanya, lalu berangkat lagi ke stadion untuk latihan dan kadang-kadang kita ke hall untuk latihan itu sampai pukul 9 malam setiap hari. Jadi ibu saya itu setiap terima rapor selalu sudah senyum-senyum. Udah nyiapin panggil Branwir belum? Gitu, pemadam kebakaran. Ibu saya bilang gitu. Karena ibu saya sudah hafal kalau saya mendapat raport itu raport saya umumnya merah semuanya. Jadi nilainya tuh 3, 4, 5 tuh juga udah bagus banget gitu ya. Jadi ya karena saya tidak ada waktu untuk belajar. Nah, akan tetapi ayah saya bilang terserah kalau kamu memang menjadi atlet, pokoknya kamu naik kelas kayak gitu. Nah, jadi setiap di akhir tahun ajaran itu saya mati-matian, pokoknya nilainya bisa 6 gitu aja, bisa 7 aja udah bagus banget, 6, pokoknya naik kelas gitu kan. Nah, itu juga kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kayak gitu, Mas. Jadi kebayang nggak sih nilai saya buruk sekali kan gitu. Ya, tetapi karena memang saya memfokuskan diri untuk menjadi atlet. Ya, saya bilang itu bagus untuk menempa jiwa kamu menjadi orang yang sportif, orang yang mandiri, orang yang bisa menentukan strategi. Ayah saya mendukung itu untuk pembentukan jiwa saya, tetapi ayah saya ternyata pada saat saya lulus SMA menyatakan, sekarang saatnya kamu menentukan masa depanmu. Saya bilang, loh kan udah jelas, saya jadi atlet. Enggak, saya izinkan jadi atlet itu untuk pembentukan karakter kamu. Bukan kamu untuk menjadi olahragawan. It's different ya, berbeda ya berarti ya. Iya, jadi untuk saya itu bom. Itu shock berat. Padahal saya sudah fokus seperti itu. Ayah saya bilang, ya terserah, ini hidup-hidupmu. Untuk ayah saya tuh orangnya selalu maunya diskusi. Hidup-hidupmu, silahkan. Tapi tolong dipikirkan. Iya. Kalau mau jadi atlet, memang bagus. Kamu tinggal selangkah lagi ke All England, lalu ke World Cup.
Itu bagus sekali. Tapi semua olahragawan, coba lihat, semua olahragawan di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu umurnya sekitar umur 30-35 mentok itu udah habis. Karena apa? Pensiun ya, kayak Chris John, petinju juga pensiun 35 tahun ya, Mbak Mia. Semua olahraga apapun, Mas. Karena apa? Olahraga itu sangat mengandalkan kekuatan fisik dan otot. Sedangkan dalam perjalanan usia, kekuatan fisik dan otot itu selalu menurun. Tidak ada orang makin tua ototnya makin kuat dan makin segar, tidak ada. Jadi ayah saya bilang, ini bahaya. Coba kamu nggak lihat itu olahragawan yang ada di Indonesia padahal. Itu pada umumnya dia sudah menjadi juara dunia, mempunyai emas banyak segala macam. Tapi toh nanti akhirnya dia cuma jual gado-gado katanya gitu untuk menyambung hidupnya. Dan itu memang teman saya sendiri yang jual gado-gado, dia nggak bisa apa-apa. Dan satu lagi dia menjadi orang yang bertugas menjadi pest control gitu loh, untuk apa, pembasmi tikus atau apa segala macam. Ayah saya bilang, kamu mau seperti itu, gitu. Ya enggak lah, lagi saya bilang gitu. Ya tetapi kalau dari olahragawan nggak bisa, pikir. Kalau mau tetap lanjut sampai usia lanjut, itu adalah pendidikan. Lah aku rak bingung, Mas. Itu Jadi, Bapak yang ngendiko, pendidikan begitu. iya. Jadi ayah saya itu memang mendorong saya, mendukung saya, memberi segala macam fasilitas kebutuhan saya untuk olahraga, sebetulnya untuk beliau hanya untuk pendidikan karakter, bukan untuk menjadikan saya seorang olahragawan. Dan begitu. Aduh, setengah mati saya waktu itu. Bingung. Itu yang namanya piala saya itu kan udah puluhan itu. Akhirnya apa? Saya nangis terus, bingung mau apa, akhirnya ya udah. Ayah saya tuh pasti tahu apa yang terbaik untuk saya. Jadi saya usaha untuk masuk kuliah. Jadi bukan melanjutkan menjadi itu, saya kuliah. Tapi kuliah apa? Bingung lagi toh. Lah, kebetulan saya itu senang dengan tanaman, senang itu. Akhirnya saya mau ke IPB, saya mau jadi insinyur, nah gitu. Akan tetapi ibu saya nggak setuju. Kalau kamu jadi insinyur, kamu kan di lapangan terus. Insinyur pertanian, kamu tuh perempuan loh, katanya gitu. Bingung lagi, mumet lagi. Ya Allah, saya ini ini kegalauan yang bukan main yang saya hadapi pada saat saya lulus SMA. Orang lulus SMA itu kan senang, semangat gitu ya. Saya malah lulus SMA tuh galau. Lalu setelah itu, ya udah kalau nggak boleh gitu, ayah saya bilang, "Mbok kamu ya milih yang bisa perempuan itu kan zaman dulu tuh. Perempuan itu yang harus kerja di rumah, jangan sampai di luar rumah. Nanti anak-anak gimana, suami gimana, rumah gimana." Lah gitu toh. Jadi akhirnya mikir lagi. Ya sudah, saya mengambil Fakultas Kedokteran Gigi. Dan gitu, milih Fakultas Kedokteran Gigi. Kebetulan saya itu kan di IPA. Jadi saya bisa ambil. Jadi terus saya ikut tes. Dan saya ngambil di 2, di Unpad dan di UI. Di dua-duanya saya diterima. Nah, ibu saya protes, "Jangan di Unpad, jauh," tanya gitu. "Di UI aja," kayak gitu. Ya sudah, masuk di UI. Baru masuk di UI, pada zaman dulu itu yang kuliah itu kan masih sedikit, orangnya tuh masih puluhan gitu loh. Jadi nggak kayak sekarang udah ribuan gitu. Jadi masih ada yang namanya psikotes waktu zaman dulu itu. Nah, pada saat di psikotes ternyata hasilnya saya nggak bakat jadi dokter gigi. Coba toh, stres nggak? Udah diterima di UI, dibilang saya tuh bakatnya bukan di Fakultas Kedokteran Gigi. Berarti milihnya waktu kedokteran ya, Mbak Mia? Apa? Milihnya kedokteran. Kedokteran gigi. Kalau yang di Unpad milihnya sama? Kedokteran gigi, sama. Sama-sama diterima? Iya, sama-sama diterima. Ayah saya udah seneng banget. Nanti kalau kamu lulus, kamu kerjanya nanti di garasi. Tak beliin kursi untuk dokter gigi, kamu bisa praktek di garasi. Iya, praktek dokter gigi. Kan, Berarti tapi kalau kan misalnya benar-benar jadi dokter gigi, gelarnya SPOG apa itu kan ya? Iya, itu ya dokter gigi, DRG, dokter gigi. Betul. Iya.
Jadi ayah saya udah seneng, udah kalau gitu nanti dibeliin itu deh kursi untuk apa namanya dokter gigi, katanya dia praktek di garasi. Jadi nanti kalau kamu udah nikah, rumah keurus, anak keurus, suami keurus gitu, dan kamu bisa praktek kayak gitu. Oke. Nah, tapi ternyata setelah sampai di Unpad nggak boleh, jadi ya di UI. Masuk UI itu baru sebentar gitu loh. Terus kan ada ini lagi tes segala macam ya, macam-macam. Hasil tesnya itu. Hasil tesnya coba apa? Saya itu bakatnya di bidang sosial budaya, terutama bahasa. Mumet ora, Mas? Padahal saya anak IPA. Kontradiksi ya. Anak Anak IPA, IPA ya. anak IPA itu kan sok tahu. Anak IPA tuh pada umumnya kan sok. Alah, anak IPS apa sih katanya, kan aku anak IPA. Kan anak IPA tuh memang soknya bukan main gitu. Dan itu juga ada di saya waktu itu. Waktu saya masih muda. Lah saya susah-susah sekolah di IPA, kok suruh ke bahasa, ngapain gitu. Nah jadi, terus mau jadi apa kalau belajar bahasa? Lalu ayah saya bilang, orang itu pada saat menentukan orang itu bakatnya apa, itu kan nggak main-main, itu kan ada ilmunya, ada teorinya, kan gitu. Ya udah, gitu. Males, gitu. Masa mesti sekolah bahasa. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Ayah saya yang daftarin, ayah saya yang ngantri, ayah saya yang ambil formulir, semuanya. Terus ditanya, kamu mau kuliah di bahasa apa? Karena saya dari IPA, saya boleh milih. Mau bahasa Jepang, Perancis, Cina, apa segala macam boleh. Saya bilang, yang aneh aja, aku bilang gitu. Terserah gitu. Mau Rusia kayak mau apa kayak gitu. Soalnya nggak minat kan, nggak minat. Tapi saya itu sama ayah saya udah terserah didaftarin apa, udah ngambek gitu judulnya kan. Udah disuruh meninggalkan sebagai olahragawan, diminta untuk kuliah, di kuliahnya pun sama sekali nggak cocok dengan pikiran saya. Pertama menjadi insinyur, menjadi dokter gigi juga akhirnya kelempar ke fakultas sastra, coba toh. Saya itu betul-betul waktu itu tuh dalam keadaan bingung, nggak mengenali diri saya. Saya itu sebetulnya siapa dan ngapain saya di sini kan gitu. Nah, terus tapi ayah saya kebetulan orangnya sabar. Udah deh, saya yang daftarin. Tahu nggak yang didaftarin sama bapak saya kemana? Program studi Indonesia. Aku ngamuk. Ngapain? Orang tiap hari lu pakai bahasa Indonesia. Program studi Indonesia. Lalu ayah saya bilang, kalau program studi Indonesia, itu nanti kamu belajar ilmunya. Bahasa Indonesianya kan udah bisa, hanya tinggal disempurnakan. Coba sekarang lihat ahli-ahli bahasa di seluruh dunia. Itu kan dari program studi yang utama. Nah, kalau kamu ambil program studi Perancis gitu, atau Rusia, atau Cina, separuh dari waktunya itu belajar bahasa asing. Itu kenyataan, dari kurikulumnya kelihatan. Sehingga kamu memang ahli dalam bahasa asing itu, tapi kamu sulit menjadi pakar bahasanya. Berat. Karena separuh dari kurikulumnya tuh seperti itu. Ya bener juga sih Bapakku. Nah, cuman kan ngeselin gitu loh. Jadi akhirnya apa? Kuliah ya kuliah, tapi males-malesan. Kalau mau masuk kuliah juga terlambat gitu kan ya. Orang udah manggil, "Nih, udah mulai nih." Tar dulu baksoku belum habis kan gitu. Ayo, ntar kan gitu kan. Jadi malas-malasan. Dan apa yang terjadi setelah selesai jadwal kuliah, saya balik lagi ke ini loh. Sekarang itu apa sih yang untuk bimbingan itu apa sih namanya? Bimbel. Bimbel. Saya balik lagi ke bimbel. Siki Mulyono dulu namanya yang terkenal itu. Dengan harapan nilai saya untuk tahun depan lebih baik masuk ke kedokteran gigi. Jadi nggak usah dilempar lagi ke Fakultas Sastra. Nah, tapi saya itu selalu duduk di depan. Karena saya tahu itu bukan bidang saya, jadi saya harus catat sebaik mungkin supaya tetap bisa mengikuti. Jadi saya catat, saya selalu duduk di depan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya nilainya yang terbaik. Sampai Dari akhirnya rekan-rekan yang mahasiswa yang lain ya, Mbak? dari semuanya, saya yang terbaik. Akhirnya dipanggil sama ketua jurusan, mau nggak dapat beasiswa? Katanya gitu. Waktu itu Super Semar. Ya mau, Super Semar kan dulu gede itu, beasiswanya untuk zaman dulu gede loh, 75.000 itu. LPDP zaman sekarang ya Mbak ya? Iya, iya.
Gede banget tuh zaman dulu 75.000 itu. Lebih gede daripada uang saku yang dikasih sama ayah saya kan. Ah mau, gitu. Dan ternyata memang saya itu dengan mudah dapat menyerap mata kuliah itu. Lalu ayah saya kan bilang, lah kan bener hasil psikotes Psikotes. bahwa kamu itu bidangmu di situ, katanya gitu. Terus saya juga baru mikir, enak juga ya, nggak usah serius belajar, tapi nilainya bagus gitu kan. Nah, akhirnya pada saat setelah saya menikah, semua anak saya ketika lulus SMA saya wajibkan psikotes dulu sebelum menentukan mau kuliah di mana. Saya bilang jangan keblejok kayak ibu. Ibu dulu pusing, stres kayak gitu. Jadi kamu sekarang semuanya waktu masih SMA saya suruh psikotes dulu semuanya. Jadi tahu dia kuliah kemana. Jadi ada baiknya juga sih saya keblejok itu, anak-anak saya enggak. Nah, jadi setelah itu saya ternyata dalam waktu 3,5 tahun selesai. Nah, begitu selesai karena Tercepat ya Mbak Mia ya? termasuk yang tercepat sampai sekarang masih itu tercepat. Nah, pada waktu itu kebetulan karena selesainya cepat, terus ditawarin mau jadi pegawai negeri nggak? Jadi dosen. Loh, kan keren tiba-tiba ditawarin jadi dosen UI kan gitu. Ya, tetapi kamu harus kuliah dulu S2 atau S3. Waduh, gimana? Saya bilang gitu. Saya bahasa Inggrisnya jelek ya, saya bilang gitu. Ya udah, kita cari negara yang nggak usah pakai bahasa Inggris. Jadi akhirnya apa? Saya ditawarin untuk kuliah di Prancis. Jadi saya kuliah di Prancis dan diterima. Karena di Prancis itu tidak ada persyaratan bahasa kan. Nah, tapi saya sebelum berangkat saya belajar dulu bahasa Prancis. Nangis-nangis juga, nggak ngerti kan, nol bahasa Prancis. Tapi ya udah, nekat aja. Sampai di sana kuliah lagi bahasa lagi 6 bulan. Nah, terus langsung masuk kuliah. Nah, ternyata sampai di sana saya kuliah S2. Nah, setelah kuliah S2 lulus kan mau masuk ke S3. Mau masuk ke S3 itu untuk geografi linguistik. Terus ditanya, apakah kamu S2-nya itu tentang fonologi? Ya enggak, saya bilang gitu. Kan kuliahnya di sini, saya bilang gitu. Kan fonologinya cuma di sini aja. Itu kurang, kamu harus ada kepakaran dalam bidang fonologi dan dialektologi. Jadi akhirnya kepaksa, Mas. Nangis-nangis, nggak Belajar ngerti. fonologi yang memeti ya. Iya, ya karena memang untuk peta bahasa pada saat kita menggambarkan Fonem dan ciri khas sebagainya. dari setiap bahasa kan harus dengan aksara fonetik. Iya, fonetik. Dan harus hafal. Harus Fonetik apa? Iya, transcription-nya. iya. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman, kebetulan kalau saya ngomong nggak dipahami. Itu cerita saya kuliah tuh materinya seperti itu. Akhirnya jadi terpaksa saya di Perancis itu yang rencana cuma ambil S2 lalu pulang, akhirnya ngambil S2 2. Satu untuk S2 fonologi, satu untuk S2 geografi linguistik. Nah, setelah itu profesor saya bilang, nanggung kamu S2-nya aja udah 2 kayak gitu. Udah masuk S3 aja. Oh gitu ya? Iya, masuk katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya masuk S3 kan. Nah, tapi terus setelah itu datanya supaya bagus, jangan data Prancis, sudah banyak. Kamu ambil data dari Indonesia. Lalu saya pulang ke Indonesia untuk ambil data dari Indonesia. Lalu nanti rencananya balik lagi ke sana untuk ujian. Nah, jadi itu saya itu jadi kacau. Yang tadinya mau jadi olahragawan, terus mau jadi insinyur, terus mau jadi dokter gigi, akhirnya sekarang terdampar menjadi Enggak terdampar. Kita magang. applause untuk Mbak Mia Lauder menjadi Profesor Geolinguistik Universitas Indonesia yang seringkali mewakili Indonesia ke PBB. Jadi seperti itu Gitu. jalan hidup saya. Ya akhirnya karena itu biolinguistik itu adalah ilmu yang masih langka, saya menjadi waktu itu menjadi salah satu pakar yang langka untuk Indonesia karena Indonesia itu mempunyai 718 bahasa daerah, Wow. Iya. nggak ada yang ngurus. Lah kebetulan saya yang ngurus gitu. Dan kebetulan disertasi saya tentang itu, pemetaan bahasa daerah di Tangerang, lalu itu diterima oleh Dikbud, lalu diterapkan untuk menjadi pemetaan bahasa nasional seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah jadi.
Dan hasilnya itu sudah terdata ada 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Jadi ya ceritanya gitu, aneh-aneh gitu di awal itu. Jadi Foto-foto di tapi Prancis belum pernah dikirimi memoir kan? Berarti ini penugasan untuk mengenal diri Mbak Mia itu yang 2 kali S2 di Prancis dan sampai S3 itu kita belum mendapatkan loh. Di media belum mendapatkan. Karena Mas, sesi yang pertama ini seminggu bisa ya Mbak Mia ya? Mas, masalahnya gini, nyuwun sewu, saya tuh banyak yang tidak saya ceritakan, takutnya kok kesannya saya tuh sombong gitu Oh loh. no Saya no nggak no, mau, it's saya not. nggak mau, saya Enggak, nggak mau. enggak. Ya itu yang saya jaga gitu loh. Iya, Karena itu ini sebenarnya bukan pamer. usaha saya mengenali diri saya gitu loh. Iya, Jangan sampai kesannya tiba-tiba kok, bola, encouraging. jadi kayak gitu, Profesor UI kok ngomong kayak gitu untuk saya Enggak. nggak mau. Sebenarnya justru malah ini memotivasi para pembaca nanti. Karena dari keinginan yang ingin jadi olahragawan, dokter dan sebagainya, tetapi akhirnya malah melesat ke bidang yang ini langka dan itu harus ada ahlinya. Itu yang paling penting di sini titik poinnya. Nah, ini kita akan menanti sesi penugasan yang bab ini dari Mbak Mia. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Nyun sewu kalau misalnya keterangan saya tadi ceritanya itu ke sana kemari, tapi intinya itu adalah bagaimana saya berusaha mengenali diri saya dan kegalauan diri saya, dan akhirnya saya di sini, saya sudah sampai usia 67, 67. nanti Agustus 68. Nah, sebagai guru besar di universitas, pensiunnya itu usia 70. Jadi tahun depan saya akan MPP dan akan MPP itu pensiun. singkatan apa Mbak Mia? MPP? Ya, Singkatan apa? apa? MPP singkatan apa? Masa persiapan pensiun, Mas. Oh, saya bukan pegawai jadi nggak ngerti masa persiapan pensiun. Istilahnya PNS. Oh, gimana terus sangat. Jadi di MPP itu boleh pilih apakah kita itu mau berhenti, nggak ngajar sama sekali, Ya, karena waktu itu kita pakai untuk mempersiapkan kita tuh mau mengerjakan apa setelah pensiun. Atau ada yang, enggak, tetap aja ngajar gitu kan, nggak usah persiapan mau buka apa namanya kursus, atau buka perpustakaan, atau mau dagang kuliner, apa-apa kan ada yang namanya masa persiapan pensiun itu. MPP-nya Mbak Mia adalah menulis memoir tunggal. Saya nantikan. Ya, saya usaha Mas supaya tidak kedengarannya kayak sombong gitu loh menggurui. Saya takut sekali itu. Saya nggak mau. Boleh. Ya, jadi mohon maaf itu yang bisa saya ceritakan. Baiklah. Saya tunggu minggu depan kita akan ketemu sesi kedua. Mudah-mudahan Mbak Mia dan teman-teman sudah menulis sesi pertama, mengenali diri. Oh iya, bagi yang teman baru bergabung di Komunitas Memoir, nanti akan saya kirim contoh yang tadi, menulis memoir. Slogan kita memang berbagi cerita kehidupan. Jadi kalau kita ketemu ada sesi memoir seperti ini ya, isinya cerita, berbagi cerita kehidupan. Teorinya sangat sederhana, tulis saja. Nanti kita, Bu Nusul hujan, bagi ibu-ibu yang menjemur, bapak-bapak yang menjemur baju yang hujan mohon diangkat dulu. Itu kita berbagi cerita kehidupan ya. Saya masih ada 2 lagi yang akan berbagi cerita kehidupan, tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu nggak sebelum kita masuk ke yang lain? Silakan dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya tentang memoir dan sebagainya, boleh. Kalau contoh-contoh akan saya kirim di grup. Kalau tips menulis, nulis aja dulu. Oh, silakan, masuk Ma, silakan. Wah, masuk Ma, apa kabar? Punya Seger Irvita. banget. Alhamdulillah, Bu Mia, hebat ceritanya. Terinspirasi. Terutama untuk saya nih, Mas Adio yang orangnya nih agak tertutup saya tuh. Nah, ini saya tuh tadi dari kemarin-kemarin sudah lama saya melihat perkumpulan memoaris di Diomedia ini. Iya. Pengen gabung tapi kok saya ini orangnya introvert dan tertutup, nggak mau terbuka tentang kepribadian saya, kehidupan saya, latar belakang saya seperti apa. Padahal sebetulnya kalau mau diceritakan sih ada sih ceritanya. Hanya itu bagaimana Mas Adio? Kalau untuk orang yang tertutup ini, nanti jadi malu atau bagaimana, itu menghilangkan itu gimana tuh Mas Adio? Dan menganggap bahwa cerita kita ini ada manfaatnya itu untuk orang lain.
tidak hanya Ya, bagi diri sendiri. ya. Sebenarnya cerita itu bukan bermaksud kita ingin memetik hikmah atau pelajaran atau manfaat, enggak. Karena sebenarnya cerita itu untuk menyiapkan psikologi kita juga, terapeutik. Mas Sukma tuh luar biasa puisinya ya. Telah kita terbitkan satu dan memenangkan sayembara menulis skrip naskah puisi di Diomedia. Dia yang terjatuh ya ketika sayapnya patah. Itu luar biasa, teman-teman yang belum punya wajib mengoleksi itu. Nanti bisa pesan ke Mas Sukma langsung atau ke kami. Saya masih beberapa dikit eksemplar ya. Jadi orang yang introvert biasanya nanti jadi ambivert ya kalau misalnya dia mau berbagi. Introvert, extrovert itu tengah-tengahnya kan ada ambivert ya. Dia bisa misal seperti ini. Orang yang extrovert kan kalau cerita langsung ya, terbuka banget. Tapi kalau yang introvert, dia akan dimanapun dia akan diam. Tetapi kalau dia sudah nyaman ya, dia akan bercerita dengan sangat lancarnya. Ya. Tapi dia memang tidak bisa langsung serta-merta cerita dengan banyak orang, enggak. Harus punya posisi yang nyaman dulu. Maka yang paling penting mungkin karena ini kepribadian, jadi yang nyamannya itu Mas Sukma itu di mana kayak gitu. Yang nyaman itu posisi yang seperti apa nanti saat bercerita, saat menulis itu tentang diri maupun karya-karya yang lain tuh yang nyaman itu loh. Ataukah tetap di puisi? Cerpen juga nulis ya Mas Sukma ya? Enggak, puisi. Iya. Bisa, yang nyamannya itu di mana? Ekspresikan saja. Karena secara tahapan, ini saya menggunakan teori Socrates ya, ekspresi itu muncul dari pengenalan diri. Oh, saya ini introvert, saya nyaman di puisi. Ya, puisi itulah yang menjadi ruang ya, ruang kreatif. Dan terbukti Mas Sukma itu di situ. Mungkin itu Mas Sukma ya, ada feedback mungkin? Mas Sukma, Ya, Bu. saya tuh sebetulnya sama. Saya tuh kan nggak pernah cerita gitu loh. Oh, Diem aja. Ini saya tuh kan gara-gara Mas Ngadio aja. Bahkan menantu saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ibu kayak gitu. Mereka tuh taunya setelah baca memoir yang yang diterbitkan. kemarin. Nggak Yang ada bersyukur ya, yang bersyukur. Jadi, oh ibu gitu deh. Dulu ibu olahragawan ya. Kan saya nggak pernah cerita. Jadi ini gara-garanya Mas Ngadio gitu. Jadi memang Mas Sukma saya juga mengalami kesulitan karena saya menganggap kalau cerita itu pertama siapa sih yang mau dengerin cerita saya gitu. Apakah bermanfaat apa enggak. Lalu kalau cerita apakah cerita saya itu dianggap sebagai megah diri gitu loh atau apa gitu. Saya takut gitu jangan-jangan orang mempunyai kesan yang negatif gitu. Apa lebih baik nggak usah aja ya. Tapi Mas Ngadio itu ngeyel gitu. Ayo Mbak Mia nulis, ayo ikut ini, ikut itu. Akhirnya saya coba ya Mas gitu. Udah gitu kalau Ternyata bagus banget. saya nyoba aja gitu ya gitu. Jadi kekhawatiran Mas Sukma itu ada di saya. Dan saya berusaha juga untuk mengatasi hal itu dengan susah payah. Ini aja Mas Ngadio juga nakal. Saya disuruh cerita duluan. Coba tuh. Padahal saya nggak pernah cerita ini, jarang ada yang tahu. Saya aja tinggal di rumah saya segini. Ini kan sesuai dengan sesinya, Mbak Mia. Sesuai dengan sesinya. Iya, tapi ini saya tinggal di sini di rumah saya yang di Cinere ini. Tetangga saya juga nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu gitu kalau saya tuh kerja di UI, saya profesor di UI, enggak. Saya tuh ya sama-sama keluar belanja sayur sama ibu-ibu yang lain, saya diem aja, nggak pernah cerita. Takut salah gitu loh Mas Sukma, jadi saya hanya sharing itu perasaan saya gitu. Tapi Mas Ngadio lah yang sebetulnya nakal itu. Membongkar-bongkar. Gimana Mas Sukma? Ada ini? Ya ini Mas, karena saking tertutup dan rahasianya, waduh. Asal tahu aja, tetangga-tetangga saya juga nggak ngerti kalau saya tuh nulis puisi, apalagi pernah diterbitkan bukunya. Yeah. Istri saya saja nggak ngerti kalau buku saya itu juara di Diomedia. Saya nerima ada puluhan naskah, saya dengan editor bilang, ini naskahnya itu naskah filmis, jadi naskah sinematik. Tidak banyak puisi yang sinematik ya.
Mas Sukma bisa menggambarkan itu. Kemudian saya hubungi ilustrator. Itu ilustrator unik sekali ya, bisa menggambarkan suasana ada anak yang sedang duduk dan sebagainya. Itulah keunikan Mas Sukma menulis puisi seindah itu. Sinematik puisinya itu yang membuat kami memutuskan ini juaranya begitu. Itu Ya, nanti Mas. tolong diajarin saya jadi orang yang agak terbuka gitu ya Mas. Oh ya, dengan cara berbagi cerita kehidupan. Tidak bersembunyi di balik puisi-puisi saya aja. Oke, berarti tugas yang pertama menghadiri minggu depan Mas ya, dan teman-teman semua. Iya. Ya, oke. Coba. Terima kasih banyak. Kita meminta satu lagi. Setelah itu kita ada 3 yang kita minta ya. Yang berikutnya adalah Mbak Mia yang penyiar Mbak Mia Mariana. Kita Iya, persilakan 5 menit untuk berkenalan. Oke, baik. Terima kasih. Aku baru mau ngobrol sebentar, ada paket. Oh, ada Sebentar paket? ya, aku lihat. Oh iya, sambil menunggu Mbak Mia Mariana, kita minta Kak Amanda Katili untuk berbagi kepada kita. Kak Amanda, selamat siang. Selamat siang. Padahal sebenarnya saya mau mendengarkan nih, Mas Dio. Silakan untuk berbagi bersama kita. Mungkin saya kalau bisa, saya tidak akan berbagi cerita tentang diri saya. Bolehlah sedikit ya, 1 menit. Tapi saya ingin mengangkat peran Mas Dio, terutama teman-teman yang belum berinteraksi secara mendalam dengan Mas Dio. Jadi memoir, baik merupakan antologi ataupun memoir sendiri, solo memoir itu tidak bisa kita capai sendiri. Itu semua pastinya perlu dorongan. Dan ini kami peroleh, teman-teman memoaris peroleh dari Mas Dio, karena itu kegalakannya, ketelitiannya, kesabarannya, apapun semua diladeni, termasuk juga mungkin waktunya dan komunikasinya. Saya sendiri bergerak di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sudah 40 tahun berkecimpung di bidang itu, dan memang dari dulu senang menulis, tetapi menulis memoir juga sudah beberapa kali, namun lebih intens karena masuk dalam komunitas menulis memoir ini. Jadi semua welcome di komunitas ini, semua welcome, dan semua di-encourage dan didorong dan juga saling membantu. Termasuk tadi Kak Dio cerita bagaimana kami bekerja sama dengan Mas Dio menerbitkan yang namanya Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, adalah antologi 93 penulis yang menuliskan memoir mereka. Dan 8 kan ada tambahannya? 93, Mas. 93? 93. 93. Jadi bagaimana mereka aktif dalam bidang perubahan iklim, baik saintis, penulis, sastrawan, ASN, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tulisan dari 14 negara. Semua menulis dari hati dan tulisannya sangat indah semuanya. Kalau menurut saya, mungkin karena editornya kebetulan saya, Kak Dio, dan Kak Delima yang juga di komunitas menulis memoir. Tapi itu semua tidak akan jadi kalau tidak ada ketekunan ya, persistency and konsistensinya Kak Dio. Termasuk katanya boleh kita mau cetak berapapun diterima di penerbit Dio Media. Itu kan luar biasa. Kadang kan kita sering merasa, aduh laku enggak, apa segala, jangan dipikirkan dahulu. Itu pokoknya jadi dahulu memoirnya. Dan itu kalau kata Kak Dio, 1 terbit pun oke gitu ya dari Dio Media. Ini luar biasa kalau menurut saya. Kemudian juga Kak Dio juga membantu editing dan lain sebagainya. Lalu sampai malam, kadang-kadang sampai jam 1 malam kita masih berkomunikasi. Karena waktu itu bukunya diluncurkan di UN Climate Change Conference di Mesir waktu itu, di Pavilion Indonesia. Sehingga kami dengan Mas Dio kejar-kejaran. Nah, kalau tadi kembali ke diri sendiri ya, boleh metafor, analog, dan lain sebagainya. Saya kalau ditanya selalu mengibaratkan diri sebagai pohon tomat. Pohon tomat itu kan batangnya lunak ya, tapi kuat dan perlu didukung oleh berbagai pihak. Dalam hal saya, tentu keluarga sangat mendukung, suami, anak, dan lain sebagainya, sehingga buah tomatnya itu ya insya Allah berbuah
berbuah dengan baik dan banyak hasil-hasilnya. Buku sendiri saya sudah terlibat dalam pembuatan 2 biografi dan memoir juga mungkin ada 8 mungkin ya, termasuk dengan Mas Dio. Kemudian ada lagi mungkin 15 buku baik sebagai kontributor, editor, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi kuncinya di Mas Dio kalau menurut saya. Itu aja dulu, Mas. Thank you, Kak Amanda. Kak Amanda Katili ini sangat concern di lingkungan ya, climate change terutama. Dan mengembangkan ke makanan. Ya, makanan. Yang baru terbit sambal roa. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram, kemarin di food blogger ya, juga ada. Dan juga yayasan yang beliau dirikan, Yayasan Omar Niode Foundation. Dan idenya sangat luar biasa tentang bagaimana makanan masa kecil ketika kita kangen, kita nggak mood, akhirnya makanan itu bisa menggantikan rasa yang menenangkan, rasa yang membahagiakan. Jadi mungkin kayak semacam terapi berbasis makanan. Ketika saya kecil, saya sukanya kan telur puru yang dibacem ya sama tempe mendoan. Nah, itu menjadi kangenan sampai sekarang. Kalau di warung kalau ada telur puyuh atau dengan tempe bacem itu saya langsung gembira gitu kan ya. Nah, itu namanya food comfort. Nah, ini hal baru juga. Terima kasih Kak Amanda untuk idenya. Konsepnya sudah jadi. Nanti teman-teman boleh bergabung untuk ikut di memoirnya Kak Amanda dan bersama kita komunitas menulis memoir. Thank you Kak Amanda for sharing. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Mia Mariana. Sesi ini sangat mengejutkan karena baru tahu. Ya, sesi mengenali diri Mbak Mia adalah seorang radio broadcaster, ya, penyiar radio. Silakan kita simak bersama. Oke, baik. Terima kasih. Kalau misalnya saya jadi penyiar radio, saya nyebutnya gini, halo selamat siang smart listener semuanya, saya dengan Mia, pastikan karir Anda adalah, teman-teman smart listener adalah aduhai agen dunia akhirat, bahwa karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tapi juga akhirat. Gitu. Itu salah satu pembuka saya di radio Smart FM, gitu ya, Kompas Gramedia Group. Kebetulan saya sudah 6 tahun jadi penyiar di radio Smart FM, programnya Smart Karir, gitu. Jadi, smart listener semuanya, langsung bicara smart listener. Jadi sahabat semuanya mungkin perkenalan saya dengan Mia Marian gitu ya, kalau namanya Mia Mariana, tapi kalau dari sisi penulisan ini saya tadi sharing di chat, nama saya di ISBN tuh bisa diklik gitu ya. Jadi background saya nih sebenarnya sekretaris gitu, tapi saya nih saya punya buku impian. Ini setiap tahun kayaknya sebentar lagi juga mau habis, banyak sekali buku-buku. Jadi apa yang saya inginkan tuh selalu saya tulis gitu. Nah, selalu saya tulis misalnya alhamdulillah saya sudah menjadi penyiar, alhamdulillah saya sudah ikut kompetisi matematika dan lain-lain. Itu seolah-olah sudah terjadi. Jadi background saya dulu waktu SMP saya pernah ikut kompetisi matematika, bukan karena saya pinter, tapi saya memang senang mendengarkan radio. Dulu tuh ada radio Prambors ya, terus ada cerita catatan si Boy. Mungkin di sini tahu ya, berarti umur saya berapa gitu. Nah, sambil dengerin, salah satu pelajaran yang menarik adalah matematika gitu. Dari situ saya ikut kompetisi matematika, dan di SMA saya pernah ikut cerdas cermat bahasa Jerman. Itu pun juga bukan karena saya pintar bahasa Jerman, karena memang saya senang berteman. Salah satunya adalah teman saya itu waktu itu murid baru di sekolah dan nggak ada yang nemenin. Dia anak duta besar Jerman. Waktu itu dia anak duta besar yang lama tinggal di Jerman. Jadi menurut saya nih Pak Sukma, kalau misalnya kita introvert, yang paling mudah adalah Pak Sukma harus punya teman ekstrovert. Itu bakalan ketularan tuh Pak, gitu. Kayak misalnya Ibu sama ya, kita ketularan dengan Mbak Mia, itu jadi ikut-ikutan termotivasi untuk bicara public speaking yang baik. Saya nanti kita undang ya untuk ngisi public speaking. Boleh gitu. Jadi atau misalnya kayak Ibu Mia yang ahli bahasa gitu. Ternyata bahasa itu menurut saya nggak perlu terlalu banyak ribet dipelajarin. Kita banyak teman aja gitu ya. Akhirnya itu memudahkan kita untuk transfer knowledge, karena semuanya sebenarnya kita punya listrik.
gitu ya, tinggal nyetrumnya kemana nih gitu, kita setrumin diri kita kemana. Tadi soalnya Mas Ngadio membahas mengenai mengenal diri gitu. Dan saya setiap siaran Smart Listener atau sahabat semuanya ini kebiasaan jadi penyiar ya. Teman-teman memoaris kalau di sini Teman-teman memoaris ya. Jadi karena kalau di radio saya bilangnya Smart Listener semua. Oke. Teman-teman memoaris bahwa pada saat saya siaran itu kan kebetulan penyiarnya cukup banyak ya, mungkin yang terkenal ada James Kui, Andri Wongso gitu, dulu sempat Pak Renald Kasali, karena itu memang radio inspirasi, radio yang selalu memberikan motivasi. Tapi masing-masing penyiar diminta untuk membuat satu keunikan, dan saya keunikannya adalah suka membuat singkatan naksa. Kayak tadi kan, semuanya Smart Listener adalah aduhai, agen dunia akhirat gitu. Jadi cuma kan pada dasarnya kita kalau penulis itu selalu antusias ya. Antusias itu adalah memiliki abjad tanpa batas. Gitu. Jadi abjad A sampai Z itu menurut saya adalah pintu rezeki saya gitu ya. Nah, jadi dari setelah saya lulus SMA, waktu cerdas cermat bahasa Jerman, saya sempat dapat kesempatan sebenarnya universitas negeri, tapi saya nggak mau gitu. Saya ngambil sekretaris karena menurut saya itu paling mudah, karena pada saat SMA saya sudah dapat uang sendiri gitu ya. Karena dari mana uangnya? Dulu kan sempat banyak ya foto model gitu ya, cover-cover majalah gitu, dan saya sempat juga main film gitu. Karena kenapa? Ini enak ya main film, banyak duitnya gitu ya, nggak usah susah-susah. Dan saya coba lakukan itu, tapi ternyata memang banyak sesuatu yang menurut saya nggak gue banget gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada di koran, saya masih clipping koran-koran saya gitu, ada tulisan Mia berani beradegan apa saja. Wah, itu menurut saya menurunkan harga diri, karena waktu itu kan zamannya ya mungkin Kak Amanda, Mbak Mia Lauder, itu tahu ya, dulu tuh zamannya tuh film apa yang pernah diikuti aku dulu? pernah main film Blok M, terus pernah juga dulu punya ini ya, Blok M itu punya Helmi Yahya ya? Iya, Blok M waktu itu sama Paramita Rusadi gitu ya. Terus ini dulu kan mungkin kalau film di bioskop tuh ya bahasanya tuh ajaib-ajaib gitu ya. Terus juga kayaknya kalau nggak pakai celana pendek nggak laku deh filmnya. Ya. Dulu Paramita zamannya- waktu itu sangat langsing banget, yang dulu yang viral itu yang ngelabrak Desi Ratnasari bukan sih? Iya, nggak, dulu aku sempat dan nanti ada ada beberapa lagi sebenarnya ya. Tapi intinya pada saat kita sudah mewujudkan mimpi, ternyata apa yang kita bayangkan itu belum tentu sesuai dengan mimpi kita. Salah satunya menjadi artis bagi sebagian orang adalah menyenangkan, tapi buat saya justru nggak menyenangkan, karena ada hal-hal yang akhirnya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin ya dulu juga bisa dibilang agak cukup menyeramkan juga ya, apalagi sekarang udah ada narkoba dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya saya hanya mau fokus bagaimana kita meraih mimpi gitu. Dari situ saya banyak ikut organisasi, salah satunya saya pernah menjadi presiden Rotrek Jakarta Metropolitan gitu. Dan saya pernah dikirim ke luar negeri, benar-benar itu cuma modalnya itu koper doang gitu ya, semuanya gratis dari paspor dan lain-lain gitu. Dan itu karena saya senang organisasi, jadi banyak kemudahan-kemudahan juga gitu. Saya pertama kali kerja di Ciputra Development sebagai sekretaris. Pertama kali sekretaris itu saya menjadi sekretarisnya HRD, Direktur HRD Ibu Rina Ciputra, anaknya Pak Ci. Nah, pertama kali saya kerja itu selalu berkaitan dengan orang. Jadi sahabat semua ya, memoaris semua, kalau kita kekuatan berkarir, mungkin tadi Ibu Mia Lauder itu sempat bahas bahwa olahraga itu kekuatannya di otot, dan dia ternyata memang banyak 35 tahun itu udah harus pensiun gitu. Jadi kalau berkarir itu sebenarnya kekuatannya ada 3O. Kalau bahasa tulisan ya. 3O itu apa sih? Pertama adalah otot, orang, atau otak. Nah, mungkin Mas Ngadio ini pertama adalah otak ya. Otaknya adalah menulis. Kalau saya mungkin kekuatannya di orang. Saya coba menjadi spesialis di orang gitu ya. Jadi saya banyak ketemu teman, banyak ikut organisasi, banyak hal yang memang saya merasa bahwa passion saya adalah di orang. Atau otot, mungkin ya kalau ada yang pada saat saya memberikan pelatihan, kalau nggak ada yang angkat-angkat meja, saya ikutan gitu ya. Jadi sahabat semuanya, saya sendiri juga dari situ, dari start sekretaris, saya pernah jadi sekretarisnya Ibu Rina Ciputra, Tommy Soeharto gitu ya. Terus juga akhirnya saya di Oil and Gas.
Sampai akhirnya saya memutuskan di 2018 menjadi karir konektor gitu. Karir konektor itu apa? Karir konektor itu adalah profesi headhunter. Saya banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan karyawan atau para fresh graduate untuk bekerja di perusahaan gitu. Nah, sejak itu akhirnya karena saya sering menjadi rekruter gitu ya, saya harus merekrut banyak fresh graduate ke kampus-kampus. Akhirnya saya memutuskan nih di 2000, kalau nggak salah di 2004 ya, 2004 itu 2014 ya, maaf. Saya menulis buku. Kenapa menulis buku? Judulnya adalah Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Kira-kira menurut memori semua isinya apa ya bukunya? Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Boleh ya ditulis di kolom chat, Wah, biar saling berbagi. Jadi saya merasa bahwa saya pada saat sharing ke fresh graduate untuk merekrut itu kartu nama saya adalah buku. Kenapa saya mau menulis buku? Karena ayah almarhum mertua saya itu penulis buku-buku sejarah, namanya Pak Tugiono KS. Jadi kalau zaman dulu tuh ada buku-buku sejarah itu ternyata itu karangan, salah satunya adalah karangan ayah mertua saya gitu ya. Dan saya merasa wah keren banget ya, saya ada di satu keluarga yang hidupnya itu semuanya berawal dari buku gitu, sampai suami saya misalnya kuliah gitu ya, terus sempat kerja di perusahaan bagus juga gitu. Ternyata buku itu adalah sumber rezeki kita gitu. Dan dari situ saya menulis buku judulnya Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Pikir orang tuh masa iya sih kita bisa bekerja bisa sukses tanpa bekerja? Mungkin nggak sih Mas Ngadio? Ya, mungkin sangat mungkin ya. Tapi saya bilang di buku itu bahwa saya tidak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Yang kita cari semuanya adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau mau sukses berkarir harus berkarya gitu. Jadi memang kalau nulis itu menurut saya akhirnya kalau tadi Mas Ngadio bilang kita harus analogikan gitu ya. Mungkin saya boleh bilang analoginya ya memang akhirnya seperti radio gitu ya. Radio itu sebenarnya sering sekali kan didengar ketika kita berjalan di kendaraan, lagi macet gitu ya. Terus tapi dengan keunikannya di tengah sosial media yang dahsyat banget, ada Twitter, ada TikTok, tetap radio itu tidak tergantikan gitu. Dan radio itu menurut saya sifatnya tuh luas, interaktif dan personal gitu ya. Jadi beda dengan televisi, dengan koran gitu. Saya senang banget jadi penyiar radio gitu karena saya bisa mengekspresikan diri saya. Walaupun saya di studio tuh ngomongnya sama tembok. Ya, kalau radio itu, tapi teman-teman merasa nggak sih kalau dengerin radio terasa dekat, walaupun kita nggak kenal, iya nggak? Bener nggak sih? Gitu. Jadi walaupun kita nggak, kalau TV kan kelihatan kita cuma dengerin, tapi radio itu bisa interaktifnya tuh sampai kayak nagih gitu ya, kalau nggak dengar suaranya gitu. Nah, saya merasa bahwa diri saya seperti radio yang kalau bicara media lain misalnya koran itu kan kaku ya, kita cuma baca gitu. Tapi kalau radio itu memang interaktif dengan pendengar, kita bisa mengajukan pertanyaan terus ditanggapi oleh pendengar yang kita juga nggak tahu ada di mana gitu ya. Terus kita bisa saling tektokan gitu. Terus ternyata juga di radio itu ada sentuhan gitu, ada sentuhan-sentuhan yang dalam tanda kutip tuh banyak juga ada fans fanatik sendiri. Bermula dari mana? Dari suara. Gitu. Dan menurut saya sahabat semua bahwa suara itu juga menghasilkan rasa. Gitu. Nah, kita semua pasti menghasilkan rasa ya setiap hari, rasa ngantuk, rasa lapar, rasa sedih, rasa bete, galau gitu. Nah, termasuk juga suara. Dari sahabat semua ini kedengarannya tuh suara saya seperti apa ya? Wah, pasti ada hal juga yang itu menurut saya akhirnya saya merasa bahwa suara saya ini satu kekuatan. Nah, sudah cukup lama akhirnya saya nulis buku 2004 itu, dan banyak teman-teman akhirnya ajarin gue nulis dong gitu. Terus akhirnya aku bilang nulis itu intinya tuh jangan terlalu banyak dipikirin, ditulis aja. Mungkin itu teorinya Mas Ngadio ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang tuh, kalau saya bilang ya, saya suka pakai singkatan maksa, boleh ya pakai singkatan maksa buat Mas Ngadio. Mas Ngadio itu adalah singkatannya kekuatannya di ngarang gitu ya, ngarangnya tapi ngarangnya yang dibeli, ngarang yang dibeli tanpa loyo, maksa ya. Oh ya Allah, keren banget. Maksa.com gitu. Jadi khas penyiar emang suka bikin ini jok-jok yang apa ya, bikin pendengar kita tuh seru mendengarnya ya.
Iya, nah, tapi sahabat semua punya satu peristiwa di mana di 2020 di pandemi itu saya kan punya tagline ya, tagline dalam menjalani profesi saya menurut saya sama kayak buku. Kita harus punya tagline supaya menguatkan kita tetap berada di segala macam situasi. Karena kalau bicara ngerekrut nih sahabat semuanya, kita udah melakukan rekrut yang terbaik, ternyata karyawannya pas pada saat ditempatkan tuh macam-macam, ada yang nggak sesuai dengan CV atau misalnya yang sekretaris selingkuh sama atasannya gitu ya, yang disalahin tuh si headhunternya gitu. Nah, saya punya tagline bahwa membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Jadi apapun yang terjadi pada saat saya merekrut itu selalu menguatkan saya gitu, bahwa ini saya bantu bukan satu orang loh, bukan satu perusahaan tapi satu keluarga. Pada saat 2020 di pandemi itu adalah salah satu titik balik di mana saya harus merubah mindset saya gitu, merubah mindset, skill set, tool set gitu. Mindset saya apa? Saya mendapatkan klien baru waktu itu perusahaan dari bank yang mau mem-PHK 2.500 karyawannya. Kebayang nggak? Saya biasa tagline-nya membantu satu orang seperti membantu satu keluarga, 2.500 berarti saya mematikan 2.500 orang. Gitu. Nah, dari situ tapi saya diminta oleh perusahaan klien gitu ya, karena menurut dia aku biasa dipanggil Teh Mia ya, jadi silakan manggil saya Teh Mia, bukan Teh Pucuk. Jadi dia bilang, udah Teh Mia aja, karena Teh Mia itu biasa merekrut, bisa melakukan pendekatan kepada karyawan bahwa kita lakukan PHK-nya dengan happy, tanpa nangis-nangis, tanpa bete, tanpa demo gitu ya. Alhamdulillah itu berhasil dan banyak sekali akhirnya perusahaan-perusahaan berdatangan untuk minta PHK. Waktu itu ada juga Hitachi, itu perusahaan yang keren banget. Perusahaan Jepangnya tutup dari level office boy sampai presiden direkturnya, semuanya kena PHK dan perusahaannya dirobohin gitu ya. Perusahaannya benar-benar dijadikan tanah gitu. Itu di daerah Cikarang. Banyak lagi yang lain-lain. Nah, dari situ saya merasa karena kita di rumah terus, 2020 saya buka mentoring menulis buku gitu. Nah, dari situ mentoring menulis buku saya tuh tipenya sederhana banget gitu, bahwa kita menulis buku tuh seperti kita memasak gitu. Jadi analogi memasak ini pikirkan dulu kita mau masak apa, mau masak sayur asam, sayur sop gitu ya, mau tempe goreng, jangan sampai kita mau masak sayur asam tiba-tiba jadi capcay. Karena kenapa? Karena kita pingin tuh semua ide di dalam hidup kita masukin. Ya pengalaman hidup, ya pendidikan, sertifikasi, pengasuhan gitu. Akhirnya penulisnya bingung, pembacanya apalagi. Gitu ya. Nah, itu juga saya akhirnya bikin tagline juga bahwa menulis buku itu harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin gitu. Oh, Jadi yang penting nulis aja dulu karena menurut saya saya pernah membantu satu orang, Pak Mas Ngadio tahu ya namanya Pak Subagio. Kebetulan saya kenal Pak Subagio itu 20 tahun lalu waktu saya aktif di Rotary Club. Pak Subagio justru yang sering memberikan kesempatan saya banyak ketemu dengan para pengusaha dan lain-lain. Pak Subagio itu umurnya 80 tahun. 85 sekarang. Iya, 85. Saya bilang, Pak Subagio, mimpi apa yang belum Bapak terwujud sampai umur segini? Karena menurut saya Pak Subagio itu kan juga diplomat, banyak sekali pencapaian, dia pernah jadi direktur multinasional. Ternyata dia bilang, saya mau nulis buku nggak jadi-jadi. Gitu. Boleh nggak Pak saya bantuin? Dan itu terjadi cuma sebulan bukunya jadi. Terus udah gitu sekarang udah bukunya kalau nggak salah udah ke 400 yang terjual gitu karena dia senang banget, excited banget di umurnya dia itu dia menulis buku. Dan saya sempat juga dikenalkan sama Mas Ngadio dari Pak Subagio gitu ya. Jadi memang saya bilang sama Pak Subagio tidak, waktu itu dia bilang, Mia saya dibully nih sama keluarga saya, sama teman-teman saya bahwa bukunya jelek bla 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 gitu. Saya bilang Pak Subagio, buku itu fokusnya jangan untuk menyenangkan orang lain gitu. Karena kita nggak akan bisa orang lain itu kan jangankan semuanya, satu keluarga aja itu berbagai macam karakter. Gitu. Boleh saya potong sebentar, Mbak Mia? Kenapa saya Mm-mm. menghubungi Pak Bagio untuk dibedah bukunya di Festival Memoir dan Memoiris? Karena usianya 85 tahun nerbitin buku pertamanya. Berkat peran Mbak Mia Mariane loh. Itu yang membuat saya langsung mengontak Pak Bagio. Kalau misalnya di Bull dan sebagainya, kemarin kita teleponan bahwa buku yang baik adalah buku yang terbit. Jadi bagi saya jelek dan buruk, baik dan sebagai sebuah buku itu 4 kuadran ya. Ada buku yang baik tidak laku, ada buku yang ada buku yang baik laku, ada buku yang baik tidak laku dan sebagainya. Itu ada 4 kuadran. Jadi
mungkin kalau misalnya ada yang membeli bukunya dan sebagainya, dia tidak paham kuadran nasib buku mungkin. Jadi saya apresiasinya adalah ketika saya membaca bukunya, ini usianya sangat matang sekali loh. Jadi usia yang sangat produktif bahkan ya, Pak Bagio itu. Maka saya langsung ngontak Pak Bagio, boleh minta bantuannya untuk dibedah kayak gitu. Itu ceritanya. Berkat Iya. peran Mbak Mia Mariana. Kita Wah, upload. enggak sih, itu pasti Allah yang ngatur ya. Mbak Ya. Nani mau pamit. Baik, terima kasih Mbak Nani udah join. Iya. Oke, itu sesi mengenali diri versi Mbak Mia Mariana. Tapi mohon maaf, kita sampai 2:30. Tugas minggu ini adalah mengenali diri. Untuk minggu depan adalah memaafkan diri. Saya ada bintang tamu seorang psikolog, dan kita juga akan mendatangkan psikolog yang meneliti komunitas menulis memoir tentang mengurai luka dengan Mbak Nani. Kalau yang minggu depan memaafkan diri, bersyukur, berterima kasih kepada diri sendiri. Nanti kita ada rekan saya yang tadi ngisi juga, Mbak Lala ya. Itu. Terima kasih Mbak Mia Mariana telah berbagi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Kita tunggu naskah yang pertama, sesi pertama ini bagaimana kalau detailnya minggu depan yang sesi pertama. 10 halaman dari masa kecil sampai misal Mbak Mia Mariana sampai menjadi mentor penulisan buku ya. Dengan tagline jangan hanya jadi buku Yasin ya. Wah, gimana? Ulangi coba. Mohon maaf saya lupa. Menulis buku harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin. Menulis itu harus yakin sebelum kita seperti buku Yasin ya. Karena sebenarnya salah satu kekurangan penulis itu selalu dianalisa terus, bagus nggak ya, jelek nggak ya, kira-kira laku nggak ya, bener nggak sih Mas Ngadio? Pokoknya yakin aja dulu, karena pembaca Indonesia tuh kan orangnya nggak suka membaca, sukanya membeli. Jadi pastikan buku kita dibeli, dan pasti di sini banyak juga yang beli buku masih diplastikin. Ya. Iya, kalau saya memang kok ada waktu jeda, tadi saya menjelaskan tentang ini ya, tentang ritme sikardian. Ketika saya sedang layah-layah, saya pasti ngeteh atau enggak bikin coklat sambil baca buku. Ya cuma setengah jam, 1 jam. Lama-lama khatam. Lama-lama 2 jam akhirnya tahan membaca buku. Dan lama-lama nanti teman-teman kalau misalnya sudah menulis setengah jam, 2 jam tahan, tiba-tiba seharian bisa menulis 10 halaman. Itu biasanya seperti itu. Mas Dio, ada pertanyaan tuh di kolom chat. Oh iya. Gimana ya? Ya sebentar saya ingin bertanya tentang buku sudah terbit juga di buku itu menyangkut orang lain lalu merasa tersinggung dengan cerita yang kita tulis bagaimana? Ya nanti seperti ini, buku yang kita tulis memoir tentang orang lain itu harus kita perhatikan adalah publish or unpublish, do dan don'ts ya. Bagi saya yang aman saja. Jadi yang kita tulis semua aja. Tetapi saat kita mau menerbitkan kita harus swasunting. Kita harus memastikan bahwa naskah kita aman ya, aman dari kebencian ya, aman dari hal-hal yang membahayakan. Maka saat menulis tulis saja semua, kemudian diendapkan. Nah, saat mau menerbitkan pastikan aman ya. Jadi menulis itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk berekspresi. Naskah yang asli tetap disimpan, naskah yang terbit, naskah yang aman untuk dikonsumsi oleh siapapun. Misal mau menyinggung dan supaya mau mengkritik itu yang halus ya begitu. Tidak harus mengkritik itu yang to the point begitu. Mungkin itu bunuzul. Jadi kita ada satu hal di mana kita harus menyensor naskah kita. Tapi yang naskah asli pertahankan. Yang penting kita telah meluapkan emosi kita. Nanti kita akan bisa berdamai itu. Ada video mungkin bunuzul. Gimana? Dihidupkan dulu mikrofonnya. Belum muncul suaranya. Habis ini Mas Ngadio saya boleh tanya ya? Boleh. Bunuzul boleh bersuara mungkin? Nggak muncul suaranya. Sebenarnya udah bersuara, mute-nya udah dibuka, cuma nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Mungkin membunuzul pakai headset, kalau pakai headset mungkin dibuka. Kalau misalnya pakai headset ya. Iya, gimana Mbak Mia? Silakan Mbak Mia Lauder. Saya pakai speaker, jadi nggak masuk mungkin suara saya. Udah Sekarang masuk sekarang. Sekarang bisa. Nah iya saya lepas, tapi kecil suaranya di sini. Enggak jelas. Tapi di sini jelas. Oh iya, saya yang dengarnya sedikit, ya.
Ya, terima kasih Mas Dio. Kan gini, kalau kita bercerita tentang pribadi kita, tentu kan ada orang lain menceritakan diri kita sebenarnya. Ya. Cuman di situ kan ada orang lain, gitu. Memang kita tidak menyebutkan nama. Mungkin dari cerita, mungkin suatu saat kalau dari pihak apa ya orang tersebut membaca, oh ini berarti dia ngomongin aku gitu loh. Gimana itu Mas Dio? Itu yang aku maksud. Iya. Iya, itu seperti itu. Jadi apa yang kita tuliskan memang bersinggungan dengan orang lain, apalagi memoir. Tetapi kalau misalnya Ibu Nusul khawatir suatu saat itu menyinggung dan sebagainya, mending kita terbitkan yang versi aman saja. Tugas kita adalah mengedukasi, ya, memberi inspirasi itu. Mungkin yang paling penting adalah naskah kita yang asli itu tetap disimpan, naskah yang siap dan aman terbit itu diterbitkan. Mungkin itu. Gimana? Terima kasih banyak Mas Dio. Mas Kadio, Silakan Mbak Mia. ini mohon maaf bukannya saya itu apa ya mau menghindari tugas. Saya kan murid di sini ya, mau menghindari tugas Mas Ngadio. Nyuwun sewu, aduh ini kameranya kedip-kedip lagi. Off nggak apa-apa. Saya itu akhir bulan ini akan menikahkan si bungsu. Alhamdulillah. Iya, jadi Baru saya itu kalau disuruh nulis itu stres ya semua. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa kita perpanjang nanti. Fleksibel seperti biasa. Iya, jadi kalau boleh saya tetap menuliskannya, tapi saya tidak mengumpulkannya minggu depan. Ini Boleh. masih harus urusan sama segala macam ini untuk pernikahan anak. Tanggal berapa, mantu? Tanggal 25, Mas. Oh, gitu. Berarti masih 20 hari. Pantesan masa-masa sibuk, nggak masalah. Nanti kita biasanya mundur 1 bulan, itu hal yang biasa. Yang surat untuk anakku tercinta saja baru naik layout ini, baru di layout pekan ini. Karena antrinya. Jadi naskah pun misal Mbak Mia, teman-teman itu tidak melakukan minggu ini, bisa kita tunggu minggu depannya lagi. Jadi kita memang bukan molor ya, tapi memang kerjasama kolaborasi ini harus saling mendukung, saling menunggu. Yang belum mengirim masih kita tagih-tagih kayak gitu. Enggak masalah Mbak Mia. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Makasih banyak Mbak Mia. Matur nuwun. Ya, Kami Mas Dio. sukses ya. Nggih, matur nuwun karena kebetulan juga adik dari suami juga datang, apalagi mereka itu Dari sana harus- ya, dari Inggris ya. Iya. Oke, sukses dan berkah selalu. Gimana Bu Tanti? Ya, Mas Dio. Tipsnya dari Mas Dio nih. Menulis itu kan butuh kekuatan niat yang kuat banget. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada kegiatan lain, lupa lagi. Mau mulai lagi agak berat gitu. Nah, untuk selesainya tulisan-tulisan itu padahal niatnya kita sudah kuat banget gitu. Gimana, Mas? Bangunlah kebiasaan ya. Kita harus biasa menulis. 1 hari misal ya, setelah subuh saya duduk di depan laptop 3 jam. Harus itu karena membangun kebiasaan, istiqomah ya. Kalau misalnya saya ada kegiatan saya tidak menulis sama sekali. Tetapi besoknya saya menulis 6 halaman. Saya biasanya awalnya cuma setengah halaman dulu atau 1 paragraf dulu saja. Kita bisa mencicil atau dengan konsep ngemil. Ya, kalau kita ngemil lama-lama kan banyak. Jadi menabung itu kan tidak harus langsung banyak, tapi bisa dari receh dulu ya, sampai tabungannya bisa penuh celengan. Menulis juga sama. Menulis tidak sekali jadi. Menulis bisa 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan buku saya itu saya yang dari Kebumen ke Purwokerto. Ini saya tulis 2010 ya. Terbit baru 2017. 2012. Terbit 2017. Artinya adalah menunggu 5 tahun baru terbit. Ya. Jadi misal Ibu Tanti maupun teman-teman ingin segera jadi, mending kita menikmati proses menulis itu. Dinikmati saja saat kita makan enak, ya kayak makan makanan favorit kita yang enak, ya nikmati saja. Menulis tidak boleh tergesa-gesa. Ada yang mau menikahkan, ya kita tetap tunggu. 1 bulan, 2 bulan tetap kita tunggu.
sampai naskah terkumpul baru kita terbitkan. Menurut berkomunitas memang seperti itu. Jadi nikmati saja. Hari ini nggak bisa banyak kegiatan, ya besok. Tapi jangan lupa tetap ada rasa ingin terus menulis, walaupun satu hari satu paragraf, besok satu halaman ya, sampai benar-benar kita menyatakan bahwa saya telah selesai menulis buku saya. Itu harus ada kata tamatnya. Misal saya punya target 10 bab atau 14 bab, yang 10 tahun penerbit Media itu kan 14 bab. Maka harus istiqomah, sehari harus menulis berapa bab, saya dengan tim ya. Itu pentingnya adalah kedisiplinan, istiqomah, ya, persistensi. Misal seminggu belas nggak nulis, ya minggu depan harus nulis, begitu. Jadi memang tidak bisa langsung jadi, nggak bisa, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya menunggu 5 tahun loh, sampai terbit buku ini. 5 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim naskah ke penerbit, dinyatakan terbit, kemudian 2 tahun kemarin ada yang ngamuk-ngamuk di Gramedia ya, nggak jadi terbit, ya jangan kecewa. Ada loh di Instagram Gramedia ada penulis ngamuk-ngamuk 2 tahun yang lalu naskahnya diterima, terus 2 tahun nggak diterbitkan, akhirnya nggak jadi terbit. Itu ya sabar saja, karena kita kan tidak harus hidup dari menulis begitu. Jadi karya kita pun bisa kita terbitkan sendiri. Mungkin itu Ibu dan juga teman-teman. Kalau ingin naskahnya jadi, kita harus punya perencanaan, planning. Rencananya itu harus kita tindak lanjuti dengan menulis secara disiplin, begitu. Terima kasih Bu Tanti. Mas Alan silahkan, pertanyaan terakhir. Mas Dio, jadi istiqomah tadi adalah Allahumma paksain ya? Oh enggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa diri. Artinya adalah kita di sesi relaksasi itu harus punya waktu yang khusus. Misal Bu Tanti punya waktu yang tenang, waktu malam. Saat baru sholat tahajud, ya sudah setengah jam untuk menulis. Bayangkan sehari itu 1 halaman saat baru tahajud ya. Saya sarankan pagi, sebelum sholat subuh. Saya dulu menulis ini sebelum sholat subuh dan setelah sholat subuh saja. Cuma 2 jam sehari. Saya bisa menulis 600 halaman selama 5 bulan. Saya sangat menikmati. Itu rahasianya adalah menikmati itu tadi. Kayak kita menikmati teh yang enak, teh yang wasgitel ya, makanan yang lezat. Begitu juga dengan menulis, apalagi menulis pengalaman hidup kita. Mungkin itu Bu. Iya. Boleh saya tambahin Mas Nadio? Sebentar, ini waktunya sudah selesai. Oh, oke, Terima siap. kasih. Satu Tipsnya Mas pertanyaan. Dio. Nanti bisa di grup kalau menambah ya Mbak Mia ya. Boleh, Mas boleh. Alan, Mas Alan silahkan. Saya mengutamakan yang tanya dulu. Siap. Terima kasih Gimana Mas Alan? semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Terkait dengan kepenulisan tentang sejarah pribadi ya atau memoir ini, kalau saya kan merasa bahwa ada beberapa part yang di dalam ingatan saya itu tidak ada atau mungkin ada yang terlupa gitu detail-detail. Apakah kita boleh atau diperbolehkan untuk bertanya kepada seseorang yang dekat dengan kita, kemudian memahami dan mengingat lebih detail apa yang terjadi di masa saat kita kecil seperti itu, Mas Dio. Oh iya, Terima kasih. tentu. Ketika saya menulis peristiwa masa lalu, ketika saya SD ya, saya tanya keluarga saya untuk memastikan keakuratannya. Karena mereka kan yang mengasuh saya begitu. Itu saya tanya, kakak saya yang mengasuh saya waktu itu, saya tanya supaya narasi dan deskripsinya itu lebih akurat. Ya, karena keterbatasan waktu, tapi kita tidak terbatas untuk komunikasi. Nanti Mbak Mia bisa berbagi tips ya. Mohon untuk dijelaskan bagaimana tips menulis versi Mbak Mia dan juga versi teman-teman saling berbagi. Intinya adalah di komunitas menulis itu adalah berbagi cerita kehidupan. Kami tutup. Silahkan untuk Mas Anjas untuk menutup sesi pertama ini. Sampai jumpa di minggu ke depan ya. Ya, terima kasih Mas Nadio. Baik teman-teman memoris lainnya, sebelumnya tadi saya mohon maaf kepada Ibu Mariana yang harus saya putus ketika memberikan masukan yang sangat berharga. Nggak apa-apa, Mas Anjas, terima kasih. Baik teman-teman, untuk sesi pada siang hari ini, saya menyimpulkan 2 kalimat atau 1 kalimat dari Ibu Mariana tadi, menulis buku harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin. Baik, sekian.
Terima kasih atas pertemuan yang sangat luar biasa dari teman-teman memoris semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anjas. Terima kasih ilmunya hari ini. Sampai Mbak jumpa Siti minggu besok ya, Nurul. jam Jam 9 9. apa jam 1? Jam 9 kalau minggu besok. Kalau ada perubahan kita WA 2 hari sebelumnya. Insya Allah jam 9. Sip. Matur Ya, nuwun. terima kasih Bu Mia Lauda. Terima Ya, terima kasih kasih. Ya. Mbak Salis. Terima Iya. kasih.